Namanya Anya, usianya 17 tahun. Ia adalah seorang siswi kelas 3 SMA yang sangat berprestasi di sekolahnya. Namun, belakangan ini prestasinya menurun karena ia tidak fokus dalam belajarnya. Hal ini disebabkan oleh pertengkaran orang tua Anya. Keributan yang sering terjadi di dalam keluarga Anya menyebabkan Anya kesulitan berkonsentrasi dan membuat ia menjadi stres. Kamu yang udah pernah diskusi. Kamu gak pernah ngertiin aku. Kamu gak pernah Ngertiin kamu? Aku harus ngertiin kamu kayak gimana lagi, Mas? Ngertiin kamu selingkuh? Hei, Mas, inget ya, selama ini aku udah ngertiin kamu, aku udah sabar menghadapi sikap kamu yang egois ini. Kamu selalu kasih kebutuhan kita kurang, aku selalu cari cara untuk memenuhi kebutuhan kita. Bahkan di saat kamu gak ngasih uang pun, aku tetap diam, Mas. Tapi kamu balasnya selalu seperti ini. Kamu malah selingkuh sama orang lain. aku selingkuh? Karena aku udah muak sama kamu. Aku udah capek sama kamu. Pertengkaran orang tua Anya yang terus-menerus dan berujung serius yakni bercerai Orang aneh. membuat Anya Sekarang merasa bersalah dan mencoba menjadi sama penengah. sekali, Mas. Kamu kalau mau selingkuh silahkan, tapi tolong ceraikan aku. Aku udah capek. Aku ceraikan Namun, sekarang. usahanya itu sia-sia. Anya memutuskan untuk mencari bantuan konselor sekolahnya. Melalui sesi konseling, Anya belajar untuk mengungkapkan perasaannya dan mencari cara untuk mengatasi stres. Dengan bantuan konselor dan dukungan teman-temannya, Anya mulai bisa mengatasi stresnya dan mencari cara untuk menjaga kesehatan mentalnya. Halo, silakan duduk Anya. Selamat pagi Anya. Pagi, Bu. Kamu hari ini terlihat lesu dan murung sekali. Apa yang sedang kamu rasakan? Apa yang ingin kamu bicarakan dengan ibu? Saya tidak tahu harus mulai dari mana, Bu. Tidak apa-apa Anya. Kamu bisa mulai dari mana saja yang membuat kamu terasa nyaman. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Boleh Anya menceritakan kepada ibu? Saya merasa kosong. Seperti ada lubang di dalam diri saya, Bu. Saya merasa sendirian meskipun dikelilingi banyak orang. Itu adalah perasaan yang berat Anya. Apa yang membuat kamu saat ini merasa seperti itu? Orang tua saya bercerai, Bu. Mereka selalu bertengkar. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Saya merasa bersalah, Bu. Kenapa Anya saat ini merasa bersalah? Apa yang membuat Anya merasa bersalah? Saya merasa bahwa perceraian mereka adalah karena saya, Bu. Saya yang menjadi beban untuk mereka. Kamu tidak perlu merasa bersalah Anya, karena keputusan perceraian itu adalah keputusan yang berat. Tentu saja itu bukan kesalahanmu. Tapi saya selalu berharap mereka bisa kembali bersama, Bu. Itu adalah harapan yang wajar sekali Anya, tapi terkadang hidup itu tidak selalu berjalan sesuai harapan kita. Saya merasa seperti kehilangan semuanya, Bu. Keluarga, rumah, kebahagiaan, semuanya. Anya, mungkin saat ini kamu kehilangan banyak hal, tapi kamu tidak kehilangan dirimu sendiri. Kamu masih memiliki dirimu sendiri, dan itu adalah hal yang sangat penting. Itu adalah perasaanmu yang berat. Saya tahu, ini tidak mudah untuk membicarakan perasaanmu. Tapi, saya sangat menghargai kejujuranmu. Bisakah saat ini kamu menceritakan lebih detail lagi tentang apa yang kamu rasakan setelah orang tuamu berpisah? Mungkin ada momen tertentu yang sangat membekas di hatimu. Jujur, saya sering merasa bersalah karena ini semua salah saya, Bu. Saya juga sering merasakan kesepian dan khawatir untuk masa depan saya sendiri. Kadang,
Saya berpikir kalau tidak ada yang peduli dengan saya. Anya, rasanya wajar sekali jika kamu saat ini merasa seperti itu. Banyak orang yang mengalami hal serupa dengan memiliki pikiran-pikiran negatif. Namun, kamu perlu ingat bahwa perceraian orang tua itu bukanlah kesalahanmu. Tidak ada anak yang bisa disalahkan atas keputusan orang tua mereka. Saat kita mengalami kesulitan, pikiran kita itu seringkali diisi oleh hal-hal negatif. Namun, kita bisa mengubah pikiran ini dengan teknik yang disebut self-talk. Self-talk adalah cara kita berbicara dengan diri sendiri. Dengan mengubah kata-kata yang kita bisa gunakan, kita bisa mengubah perasaan dan pikiran kita. Misalnya ketika kamu merasa bersalah atas keputusan orang tua kamu bisa mengganti pikiran kamu seperti saya bersalah atas perceraian mereka dengan saya tidak bisa mengendalikan keputusan mereka. Atau ketika kamu merasa kesepian, kamu bisa berkata pada diri kamu sendiri, saya memang merasa kesepian sekarang, tapi saya tidak sendirian. Saya punya kekuatan dalam diri saya. Saya tidak pernah berpikir seperti itu sebelumnya, Bu. Itulah tujuan self-talk. Dengan mengubah cara kita berpikir, kita bisa mengubah perasaan kita. Selain itu, kamu juga bisa mencoba untuk fokus pada hal-hal yang positif dalam hidupmu. Misalnya, kamu bisa mengingat momen-momen indah bersama keluarga atau hal-hal yang kamu syukuri. Bagaimana saya bisa bahagia, Bu? Bagaimana saya bisa move on? Itu adalah proses yang panjang dan sulit, tapi kamu bisa melakukannya. Mari kita coba teknik self-talk. Ketika kamu merasa sedih atau kosong, coba katakan pada dirimu sendiri, ini adalah perasaan yang berat, tapi aku bisa menghadapinya. Aku kuat dan aku akan baik-baik saja. Ini aku bisa. Bagus sekali Anya, coba ulangi sekali lagi dengan suara yang lebih lantang. Ini adalah perasaan yang berat, tapi aku bisa menghadapinya. Aku kuat dan aku akan baik-baik saja. Kamu bisa melakukannya, Anya. Kamu tidak sendirian. Ibu ada di sini untuk mendukungmu. Terima kasih, Bu. Saya akan melakukan hal itu. Bukan tetapi, kadang saya merasa sulit untuk berpikir saat sedang merasa sedih, Bu. Selain self-talk, kamu juga bisa melakukan pernapasan dalam atau meditasi. Ini bisa membantu mengurangi stres atau kecemasan. Bagaimana cara melakukan pernafasan dalam itu, Bu? Kita bisa mencoba teknik 478. Hirup udara melalui hidung selama 4 hitungan, tahan napas selama 7 hitungan, lalu hembuskan perlahan melalui mulut 8 hitungan. Bu, bolehkah saya mencobanya sekarang? Boleh sekali, Anya. Saya nanti akan memandu kamu, setelah itu kamu akan mengikuti panduan yang saya arahkan ya. Bagaimana Anya? Apakah kamu sudah siap? Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anya, bagaimana perasaanmu? Sudah cukup tenang, Bu. Apakah kamu ingin mencobanya lagi? Saya akan mencobanya ketika saya cemas, Bu. Selain self-talk dan meditasi, kamu juga bisa mencoba untuk mencatat pikiran dan perasaanmu dalam jurnal. Dengan menulis, kamu bisa lebih memahami diri sendiri dan melepaskan emosi yang terpendam. Saya akan mencoba keduanya, Bu. Terima kasih atas sarannya. Baiklah Anya, apa yang kamu harapkan dari sesi konseling ini? Saya harap saya bisa mengontrol emosi saya kembali, Bu. Itu adalah tujuan yang bagus, Anya. Kita akan bekerja sama untuk mencapai tujuan ini. Bagaimana jika kita mulai dengan hal-hal yang kamu syukuri? Saya masih punya teman-teman yang baik, Bu. Saya juga masih punya kemauan untuk terus kembali bangkit. Itu adalah hal-hal baik yang patut kita syukuri, Anya. Ya, benar, Bu. Bagus sekali, Anya. Kita akan membangun daftar-daftar di sesi-sesi berikutnya. Apakah ada hal lain yang ingin kamu bicarakan? Tidak, Bu. Saya rasa cukup. Baiklah, Anya. Terima kasih ya. Hari ini kamu sudah mau datang dan mau bercerita kepada Ibu. Kamu harus semangat ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Oke, Saya permisi. sama-sama. Semangat ya, Anya. Mereka bilang,
Rumah adalah tempat terbaik untuk kembali, untuk pulang. Tempat di mana hati kita berada. Tapi entah kenapa, rumah bagiku tidak terasa seperti rumah. Tak ada kehangatan dari cinta ibu, tak ada pelukan dari kasih sayang seorang ayah. Semua orang terlihat bahagia dengan kisah hidupnya masing-masing. Sementara aku hanya mengurung diri di kamar. Lahir dari keluarga yang tidak baik-baik saja, mengajarkanku menjadi dewasa sebelum waktunya. Menjadi dewasa karena keadaan, diminta sabar, dipaksa bersyukur, dipaksa untuk kuat. Ketika diminta untuk memilih, hendak ikut bersama dengan siapa, dunia seakan menyodorkan racun paling mematikan waktu itu dan menghancurkan ekspektasiku tentang apa itu keluarga. Yang hidup satu rumah dengan ayah, ibu dan saudara, foto keluarga di saat hari besar, makan di satu meja yang sama, berlibur dan mengambil foto untuk kenangan di hari tua, membicarakan perihal kebahagiaan bersama keluarga di depan teman-teman. Sayangnya, aku tak punya sesuatu seperti itu untuk dibicarakan. Mungkin aku iri. Mungkin semua anak broken home juga merasakan hal yang sama sepertiku. Ayah, ibu, terima kasih untuk cinta dan luka yang paling dalam yang kalian beri untuk putri kecilmu ini. Hatiku mungkin mudah rapuh dan air mataku sering membasahi pipi. Tapi aku kuat, aku terlahir untuk menjadi hebat. Aku percaya bahwa aku hanya harus terus berjuang, semangat, dan pantang menyerah. Agar semua impianku bisa terwujud, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang aku sayangi. Untuk orang-orang yang menyayangiku. Karena perceraian orang tua bukanlah akhir dari segalanya. Bagaimana kabarmu minggu ini, Anya? Apakah kamu sudah melakukan teknik self-talk dan relaksasi? Saya sudah mencoba dan ternyata cukup membantu, Bu. Saya merasa lebih tenang dan tidak terlalu menyalahkan diri sendiri. Menulis jurnal juga membantu saya untuk memahami perasaan saya menjadi lebih baik. Itu bagus sekali, Anya. Teruslah berlatih ya. Selain self-talk juga, kamu bisa mencoba untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan, seperti berolahraga atau mengembangkan hobimu. Baik, Bu, saya juga sudah bergabung dengan komunitas menulis jurnal di sekolah. Rasanya menyenangkan sekali bertemu dengan orang-orang baru dan berbagi cerita. Itu sangat baik sekali, Anya. Berinteraksi dengan orang lain itu bisa membantu kita merasa lebih terhubung dengan mengurangi perasaan kesepian kita. Ingatlah, proses penyembuhan itu membutuhkan waktu. Jangan ragu untuk datang kepada saya jika kamu merasa kesulitan dan membutuhkan dukungan tambahan ya, Anya. Baik, Bu, terima kasih. Saya harap kita akan berbagi kebahagiaan, bukan kesedihan lagi. Baik, Anya, tetaplah optimis ya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.